Hai semuanya, pernah lihat seekor laba-laba alien raksasa kabur dari laboratorium dan mengamuk di tengah kota? Nggak pernah? Sama gue juga. Cuma di film ini bisa terjadi cuy. Nah, film yang dimaksud adalah film tahun 2013 yang berjudul Big Ass Spider. Nah, pada saat itu terjadi, serangan militer besar-besaran dilakukan untuk mengalahkan monster itu. Tapi semuanya gagal. Dari sana, pemerintah lalu mencoba menyerahkan semuanya kepada tim ilmuwan dan juga satu orang pembasmi serangga untuk membunuh makhluk itu sebelum kota tersebut dihancurkan. Cerita di filmnya akan berfokus sama seorang pria yang bernama Alex. Nah, dia ini adalah seorang pembasmi hewan dan serangga yang selama bekerja dia ini selalu aja kekurangan uang. Tapi meskipun begitu, dia orangnya baik hati. Nah, suatu ketika Alex mendapatkan panggilan untuk membantu seorang wanita tua yang selalu pusing karena di rumahnya banyak banget tikus. Singkat cerita, setelah Alex berhasil menangkap itu tikus dan berniat untuk pergi, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang entah gimana caranya berada di pundaknya si Alex. Di mana laba-laba itu kemudian menggigitnya dan akibatnya si Alex kini harus dibawa ke rumah sakit. Untungnya dia nggak kenapa-napa, karena meskipun itu laba-laba beracun, tapi pihak rumah sakit punya penawar untuk racunnya. Sementara itu, seorang pegawai rumah sakit yang lagi menjaga kamar mayat dibuat kaget ketika melihat sesuatu yang bergerak dari dalam tubuh mayat yang baru aja tiba di rumah sakit. Si pegawai yang terkena gigitan tadi kemudian dengan panik menyalakan alarm yang membuat seluruh penghuni rumah sakit jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika keluar, si pegawai tadi lalu menceritakan kalau dirinya baru aja digigit sama sesuatu yang kemungkinan itu adalah seekor laba-laba. Nah, kebetulan Alex yang mendengar pembicaraan itu kemudian menawarkan diri untuk menangkapnya. Namun dengan syarat pihak rumah sakit harus mau melunasi biaya pengobatannya. I'll take care of this for you. If you take care of this for me. Bill for the hospital, I haven't settled this yet, so... Yes, fine. Setelah setuju, Alex bersama dengan seorang security rumah sakit yang bernama Jose lalu pergi dan memeriksa kamar mayat. Ketika sampai di kamar mayat, Alex menyimpulkan kalau sepertinya laba-laba itu udah melarikan diri melalui ventilasi udara. Di sini Alex mengetahui kalau laba-laba tersebut kemungkinan berasal dari dalam tubuh pria yang ada di hadapannya. Yang entah gimana caranya, pokoknya itu laba-laba berhasil keluar dengan cara merobek perutnya. Karena penasaran nih, Alex kemudian mencoba memeriksa jalur ventilasi udara. Menurut Jose, salah satu jalur tersebut menuju langsung ke ruang mesin, yang mana itu merupakan tempat favorit bagi laba-laba, lembab dan hangat. Sementara itu, pihak rumah sakit tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Satuan Tugas Militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Mayor Braxton dan juga Letnan Carly yang datang dengan tujuan untuk memeriksa mayat yang dari dalam tubuhnya keluar laba-laba tadi. Di sisi lain, laba-laba jadi-jadian yang dicari-cari sekarang mulai tumbuh besar dari sebelumnya. Makhluk itu bahkan menyerang dan membunuh seorang pasien yang lagi mengalami kelumpuhan. Di ventilasi, Alex yang masih terus mencari kemana perginya si laba-laba, kemudian menemukan kalau rupanya makhluk itu udah membuat sarangnya sendiri. Nah, selain itu jaring lengket dan susah dilepaskan kalau udah menempel di tangan, jaring tersebut ternyata juga gampang terbakar. Yang mana hal itu diketahui oleh Alex ketika dia mencoba menyalakan pematik api miliknya. Sementara itu di ruang mayat, Braxton dan anak buahnya menemukan mayat yang mereka cari. Tapi bukan itu yang sebenarnya mereka cari. Ya, mereka lagi mencari makhluk yang ada di dalam tubuhnya, yang sekarang bisa berada di area manapun di rumah sakit ini. Mengetahui hal itu, Braxton memerintahkan anak buahnya supaya menutup semua akses. Dan meskipun sempat ditolak, namun pihak rumah sakit tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Kita balik lagi ke Alex yang terus berkelana sampai ke area basement rumah sakit. Nah, karena udah yakin nih kalau laba-laba itu berada di sini, Alex kemudian berniat memberitahu Jose yang kebetulan HT miliknya Jose sekarang udah berada di tangannya Letnan Carly. Gak lama setelahnya, Alex akhirnya menemukan si laba-laba. Namun sayang, makhluk itu masih terlalu gesit sehingga membuat Alex menjadi kesulitan. Bahkan si Alex hampir aja menjadi korban keganasan si laba-laba andai Carly nggak tiba tepat waktu. Hi.
Seorang gelandangan yang pada saat yang bersamaan lagi mencari sisa-sisa makanan malah menjadi korban ketika dia harus terkena semprotan zat asam dari si laba-laba. Nah, di luar rumah sakit, Alex diinterogasi oleh Braxton. Di sini, Alex merasa curiga. Bagaimana bisa gitu militer harus turun tangan demi memburu seekor laba-laba? Ya, meskipun menurut si Alex ini, laba-laba itu ukurannya gede banget. Nah, karena udah nggak butuh apa-apa lagi dari si Alex, Braxton lalu meminta Carly untuk membawanya keluar bersama dengan Jose. Merasa nggak mendapatkan jawaban, Alex terus aja menanyakan hal yang sama kepada Carly. Namun, Carly sama aja, dimana dia juga nggak mau mengatakan alasannya. Nah, sadar kalau kehadirannya nggak dibutuhkan, Alex sempat berniat untuk pergi. Tapi karena Jose terus berusaha meyakinkan Alex untuk mau melanjutkan perburuan laba-laba yang kemungkinan akan membuat dirinya menjadi terkenal, Alex pun akhirnya dengan senang hati setuju untuk memburu makhluk itu bersama dengan Jose. Sementara itu, sebuah siaran televisi memperlihatkan berita tentang para penduduk yang dibuat kaget ketika mereka melihat penampakan seekor laba-laba raksasa. Di tengah jalan, Alex dan Jose masih melacak keberadaan dari laba-laba aneh tersebut. Di sini mereka kepikiran nih untuk menyelidikinya di sekitar saluran pembuangan air. Tapi ketika sampai di sana, pihak militer udah lebih dulu datang. Yang rupanya mereka menemukan kalau ternyata makhluk itu udah pergi, yang hanya meninggalkan sarangnya, orang-orang yang menjadi korban, dan juga sisa dari kulit laba-laba. Nah, karena si Alex dan Jose kepengen lebih dulu menemukan makhluk itu, akhirnya mereka mencoba mencarinya di lokasi lain, yaitu di sekitar taman terdekat. Dan benar aja, makhluk itu udah ada di sana sambil memangsa orang-orang yang ada di sekitarnya. Braxton yang mengetahui keberadaan makhluk itu langsung mengirimkan pasukannya untuk melakukan perburuan. Di saat yang bersamaan, Alex dan Jose yang udah tiba di taman berhasil membuat si laba-laba raksasa itu mengejar kendaraan mereka. Yang tanpa disadari, mereka membawa makhluk itu ke lokasi di mana pasukan militer bersiap untuk melakukan serangan. Right on my command. Nah, karena laba-laba itu udah kabur ke dalam hutan, Carly dan sekelompok tentara lalu berusaha mengejarnya. Alex sempat memperingatkan supaya jangan melakukannya, karena bisa berbahaya bagi mereka. Apalagi kalau harus menghadapi laba-laba di dalam hutan. Tapi rupanya karena Carly ini tetap kepala batu, dia dan pasukannya akhirnya masuk ke dalam hutan. Dan benar aja, begitu mereka melakukan pencarian, makhluk itu langsung menyergap mereka dan membunuh sebagian besar tentara. Dalam kejadian itu, Alex dan Jose bahkan sempat memberikan bantuan. Namun sayangnya, di sini Carly harus tertangkap dan kemudian dibawa oleh si laba-laba. Nah, setelah kejadian tadi, Alex bersama dengan Jose lalu menuntut jawaban tentang laba-laba yang baru aja membuat seisi kota jadi ketakutan. Braxton bersama dengan seorang ilmuwan lalu menjelaskan kalau mereka dulunya pernah menemukan DNA alien yang berada di fosil mikroba di planet Mars. DNA itu rencananya akan digunakan sebagai hormon pertumbuhan, kayak menumbuhkan buah-buahan dan semacamnya demi untuk kepentingan pangan dunia. Namun, di saat eksperimen tersebut berjalan, semuanya berubah ketika tanaman yang akan diuji terdapat sarang laba-laba, yang mana kemudian membuat laba-laba yang ada di sana terpapar DNA alien dan memicu pertumbuhannya dengan sangat cepat. Nah, terungkap juga nih, kalau laba-laba itu akan segera melakukan yang namanya proses reproduksi berdasarkan ukurannya yang sekarang memasuki tahap akhir. Sementara itu, di tengah kota, polisi bersama dengan militer lagi berusaha untuk menghentikan si laba-laba yang terus membuat kekacauan dan juga kepanikan. Rupanya, makhluk itu kepengen membuat sarang di salah satu menara demi untuk bereproduksi.
reproduksi. Nah, setelah melakukan pengintaian terhadap gedung yang akan dijadikan sarang itu, Braxton lalu meminta Alex dan Jose untuk pergi ke sana demi menyelamatkan Carly yang ternyata masih hidup, beserta orang-orang yang terjebak di dalamnya. Braxton mengatakan Alex dan Jose hanya mempunyai waktu sekitar 24 menit untuk bisa melakukannya, sebelum nantinya pesawat tempur tiba dan menghancurkan gedung itu. Dari sana, mereka langsung pergi dan singkat cerita akhirnya mereka sampai. Meskipun mereka juga harus bersusah payah terlebih dahulu setelah kendaraannya terkena puing-puing yang dibuat oleh si laba-laba. Sambil membawa persenjataan yang diberikan oleh Braxton sebelumnya, mereka kini memasuki gedung pencakar langit itu. Alex dan Jose akhirnya menemukan Carly di mana mereka kemudian langsung melepaskannya beserta beberapa orang yang lain yang juga terjebak tepat sesaat sebelum bayi laba-laba yang baru aja menetas mulai menyerang mereka. Untungnya, mereka berhasil keluar dari gedung bersamaan sebelum jet-jet tempur melakukan serangan dan kemudian menjatuhkan makhluk itu. Tapi belum lama ketika semua orang merayakan kemenangannya, tiba-tiba si laba-laba bangkit lagi. Alex yang tahu kalau makhluk itu memiliki kelemahan di jaringnya, kemudian berniat melakukan sesuatu. Dia lalu minta kepada Jose untuk membawakannya bazooka yang ada di dalam kendaraan mereka. Nah, karena jaring laba-laba itu mudah terbakar, Alex lalu berencana untuk meledakkan sumbernya yang berada di bagian bokong. Dengan susah payah, Alex berusaha mendekat ke arah si laba-laba bersama dengan Jose yang berada di sampingnya. Dan ketika sudah berada di posisinya, Jose lalu melemparkan bazooka, di mana kemudian setelah semuanya berakhir, Alex lalu mendatangi Carly dan mereka berbagi kebahagiaan bersama dengan Jose yang ngarep untuk ikutan juga. Nah, rupanya ini belum selesai karena nggak lama kemudian Braxton tiba-tiba menelepon Alex untuk memberitahu kalau mereka memiliki masalah baru, yaitu kemunculan seekor kecoa raksasa yang terlihat memanjat patung Liberty. Ini film sebenarnya ada komedinya juga cuy. Tapi entah kenapa ya, actionnya itu lebih terasa ketimbang jokes-jokesnya. Ceritanya sendiri juga nggak jelek loh. Coba deh kalian tonton langsung filmnya. Pasti seru. So, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Gua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi. Keren loh semua. Ciao.